Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang Pi Network kembali teman-teman ya. Saya mengingatkan untuk teman-teman ya, untuk Pi ini ke depan berharga atau tidak berharga, silahkan teman-teman tetap lakukan penambangan ya. Langkah antisipasi yang paling tepat adalah ya, jika diberi dua pilihan ya, ke depan ini akan menjadi sukses, menjadi koin yang mahal, dan yang kedua pilihannya adalah koin ini akan gagal, maka langkah yang paling tepat adalah kita menyiapkan koinnya ya untuk antisipasi teman-teman. Maka ketika kita memiliki koin yang banyak, ketika nanti menjadi berharga kita akan terbebas dari finansial, dan ketika nanti gagal maka kita tidak rugi teman-teman ya, karena tidak memakan waktu seperti itu. Maka langkah yang tepat adalah simpan koinnya ya, seperti itu. Namun untuk saat ini saya menyarankan untuk optimis ya, karena Pi ini ya kita melihat banyak sekali ya tanda-tandanya akan sukses teman-teman ya. Mengapa demikian? Ya, pertama dia ini memiliki komunitas yang banyak di berbagai negara ya, lebih dari 100 negara ya. Itu telah terbentuk komunitas yang solid ya. Nah, ini orang mana ini ya? Mungkin Afrika ya. Nah, ini ada postingan teman-teman ya tentang harga Pi ya yang mencapai eh, ini 314 dolar ini ya, lebih ini. Nah, ini bukan halu ya, bukan halu ya. Ini berdasarkan apa yang terjadi di Cina. Maka yang di Indonesia ini yang mereka posting-posting ini sebenarnya juga mereka membaca apa yang terjadi di Cina. Namun eh, saya memprediksi bahwa untuk mencapai harga tersebut tergantung daripada nanti volume perdagangan yang menggunakan Pi tingkat global ini teman-teman. Semakin besar volume perdagangannya maka koin Pi akan semakin mahal ya. Seperti itu. Semakin banyak orang menggunakan Pi untuk pembayaran maka harganya akan semakin mahal seperti itu. Nah, di antara cryptocurrency ini teman-teman ya, menurut saya yang bisa dijadikan untuk perdagangan ini ya termasuk Pi Network teman-teman. Ya sekarang sudah zamannya ya. Sudah zamannya pembayaran dengan cryptocurrency ya. Nah, jika dibandingkan dengan Bitcoin, maka Bitcoin sulit untuk dijadikan alat pembayaran karena harganya naik turun ya, saat ini saja sedang turun. Maka yang bisa dijadikan alat pembayaran yaitu koin-koin yang stable ya, stable coin ya, stable coin. Namun sayangnya dengan kejadian Luna ya yang disebut-sebut sebagai stable coin, maka Luna itu anjlok teman-teman ya. Bahkan orang yang sudah percaya bahwa dia sebagai stable coin ya tiba-tiba anjlok ya, maka banyak yang rugi ya. Dulunya harganya sampai jutaan, tiba-tiba 0,00 rupiah seperti itu teman-teman ya. Maka ini sangat rugi ya, merugikan. Nah, bahkan ada larangan ya, mulai ada desas-desus larangan di Amerika itu ya, stablecoin seperti itu. Artinya apa? Yang dibutuhkan ini adalah cryptocurrency yang seperti Pi Network ke depan ini teman-teman. Benar-benar ada jaminan ya, harganya ditentukan oleh komunitas yang besar ini, tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, tidak ditentukan oleh pengembang, tapi ditentukan oleh komunitas ya. Sedangkan ya, kalau melihat fungsi ya, tujuan daripada diciptakannya Pi Network ini untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua ya, seperti itu, maka Pi Network ini nantinya semakin besar ya, semakin besar volume perdagangannya, tentu harganya akan semakin tinggi teman-teman. Karena apa? Ya karena Pi Network ini hanya tersedia 100 miliar di seluruh dunia teman-teman. Sedangkan uang yang dipakai untuk perdagangan di seluruh dunia ini saat ini mencapai jutaan triliun ya, seluruh dunia. Nah, sedangkan Pi Network hanya ada 100 miliar. Maka berharga atau tidak berharganya Pi Network ini ke depan adalah tergantung daripada eh, berhasil atau tidaknya perdagangan yang dibentuk dengan menggunakan Pi Network ini, teman-teman. Nah, maka sudah tepat apa yang dilakukan oleh pengembang ya,
mereka membuat ya P-Chain Mall, membuat Express P ya. Kemudian di Cina bahkan di dunia nyata sudah mulai bertebaran. Di Vietnam juga bahkan di SEA Games kemarin ada ya. Itu dirayakan di waktu SEA Games ya. Membuat seperti minuman kedai kopi ya. Dan di situ eh, entah itu hanya karena belum bisa transfer ya, wajar saja. Entah itu hanya sebagai persiapan atau gimana, kita belum memastikan. Tapi yang jelas ini benar-benar akan terwujud ke depannya dari antusiasme seluruh komunitas ini ya, seperti itu. Hanya saja mungkin mengapa belum terbentuk sekarang, karena belum bisa transfer ya untuk saat ini ya. Seperti itu, menunggu semuanya bisa saling transfer seperti itu. Nah, mengapa tidak sekarang ya? Seperti itu. Kalau dibuka sekarang, maka ini penambangannya tentu akan sangat mudah ya. Jadi orang akan berebut sekarang ya, seperti itu. Dan juga pengembang juga butuh waktu. Saya yakin pengembang ini butuh waktu untuk mempersiapkan ekologi-ekologi ini. Tidak semudah yang kita bayangkan harus sekarang ya. Karena teman-teman juga harus tahu bagaimana pengembangan aplikasi itu, bagaimana membuat skrip-skrip ya di dalam aplikasi itu sehingga benar-benar menjadi matang, itu bukan perkara yang mudah ya. Butuh waktu teman-teman ya. Sehingga ketika ingin membangun ekosistem yang benar-benar matang, maka jangan gegabah ya, seperti itu. Saya pribadi mensupport ya. Saya kalau bisa malahan agak lama nggak apa ya ininya, tapi yang penting nanti aplikasinya itu benar-benar matang ya, ekologinya itu benar-benar matang seperti itu. Nah, saya sendiri masih fokus terus menambang ya. Rugi ya. Kadangkala saya menganggap teman-teman yang tidak mau menambang ini apa ya, merugi lah seperti itu. Karena apa ya? Karena zaman-zaman dulu ya, itu hal-hal kayak gini dilarang teman-temannya. Kita bisa memproduksi sendiri, tapi bisa untuk barter itu dilarang dulu ya. Tapi sekarang ini memasuki dunia yang telah berubah teman-teman. Ya, bahkan